Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kalian sedang mendengarkan Berbincang Podcast, di mana kalian akan mendengarkan tentang berbagai hal menarik dan bermanfaat di sini. Silahkan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar tidak ketinggalan episode berikutnya yang akan rilis bulan depan. Aku Saida. Di episode ini aku ingin berbincang tentang spesialisasi versus generalisasi. Seorang teman bertanya kepadaku mengenai spesialisasi versus generalisasi. Mana sih yang lebih penting dan bermanfaat? Dia juga melihat bahwa saat ini di Indonesia, orang masih lebih menghargai orang yang serba bisa ketimbang orang yang mempunyai keahlian khusus. Di sisi lain, dia juga menanyakan bagaimana caranya kita bisa meraih keahlian khusus jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk meraih itu. Aku pikir tren ke depan orang akan lebih menghargai spesialisasi atau kemampuan khusus. Spesialisasi di sini jangan dipandang sebagai suatu keahlian yang hanya didapatkan atau yang didapatkan melalui bangku kuliah atau pendidikan khusus. Spesialisasi bisa juga didapatkan dari pengalaman pribadi, kemampuan mengolah diri, dan melatih diri untuk menguasai sesuatu atau berdasarkan pengamatan pada suatu hal yang spesifik. Nah, ada orang yang mendapatkan kemampuan khusus melalui bangku pendidikan. Seperti halnya dokter spesialis. Mereka mendapatkan spesialisasinya melalui bangku kuliah dan praktik secara langsung yang dibimbing oleh dokter-dokter berpengalaman. Ada sertifikasinya, ada programnya, ada kurikulumnya, semua itu jelas. Lalu bagaimana dengan bidang lain yang tidak jelas pola spesialisasinya? Nah, begini. Setiap orang bisa mengeluarkan spesialisasi atau kemampuan khususnya dari dalam dirinya, asal dia bersungguh-sungguh untuk melatihnya. Ada orang yang spesialis berhubungan dengan orang lain. Dia ahli komunikasi meskipun tidak sekolah di jurusan ilmu komunikasi. Ia komunikator yang natural, yang bisa berhubungan dengan banyak orang dan selalu menyapa orang dengan ramah. Sehingga orang pun senang berhubungan dengan dia. Dalam bidang apapun, orang dengan kemampuan seperti ini akan selalu dibutuhkan dan dipakai untuk membuat suasana menjadi meriah, bisa menarik klien, atau membuat customer menjadi senang dengan impresinya. Yang mempunyai spesialisasi sebagai komunikator. Ada juga orang yang spesialis untuk mencoba hal-hal yang baru. Gadget baru, teknologi baru, dia baca semua reviewnya dan coba semua teknologi itu. Sehingga ia menjadi ahli dan sering dimintai pendapat mengenai suatu gadget. Mana yang paling bagus, apa kelebihan dan kekurangannya, dan lain-lain.
Meskipun ia tidak kuliah dalam bidang teknologi tertentu, karena kesukaannya dan pemahamannya yang mendalam mengenai teknologi, dan dia langsung adaptif dan aplikatif mengenai teknologi baru, serta pendapatnya bisa jadi rujukan buat orang lain. Ada juga yang spesialis menyelesaikan suatu masalah. Sementara orang lain sibuk berkeluh kesah nih, dia dengan cool, dengan kerennya, mendengarkan curhatan demi curhatan teman-temannya dan menjadi problem solver dengan singkat tanpa banyak cincong. Tepat sasaran dan berguna buat banyak orang. Meskipun akan selalu saja ada komplain dari orang-orang yang tidak senang dan iri hati, namun dia menghadapinya dengan sabar dan senantiasa belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya dengan menyelesaikan masalah yang lebih besar. Kemudian ada juga yang jago negosiasi, bisa mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa atau bertikai. Pertikaian jangan dianggap seperti perang. Kadang-kadang hal sepele di kantor seperti persaingan kemampuan dan unjuk kerja bisa jadi masalah. Demikian juga perbedaan pendapat antara tim development dengan tim marketing itu juga bisa membuat perusahaan jadi kacau balau. Atau bagaimana bernegosiasi dengan klien yang demanding dan kritis, punya begitu banyak requirements, dan suka berubah-ubah. Kalau tidak punya keterampilan bernegosiasi, bisa mabuk kita diombang-ambingkan oleh klien yang dia sendiri tidak tahu mengenai kebutuhannya. Di sini, kemampuan negosiasi tidaklah lahir dengan sendirinya. Tidak pula dipelajari secara khusus di bangku kuliah. Tapi dia bisa dilatih dan dikembangkan. Banyak lagi keterampilan khusus yang bisa kita miliki sebagai seorang pekerja atau karyawan. Bagaimana cara menguasainya? Ya, caranya dengan berlatih dan berupaya setiap saat. Jangan lari saat melihat masalah, tapi gunakan masalah sebagai wahana untuk melatih kemampuan diri. Jangan pula terjebak pada istilah spesialisasi secara khusus. Kalian bisa mendapatkan spesialisasi di mana saja, sesuai dengan bakat, minat, dan passion kalian. Untuk hal-hal yang belum jelas spesialisasinya, bisa mendefinisikan spesialisasi atau keahlian versi kalian sendiri. Nah, buat yang suka menjadi generalis, seorang generalis yang baik lahir dari orang yang mempunyai keterampilan khusus yang kemudian belajar untuk memahami persoalan secara lebih luas dan mampu berkoordinasi dengan bidang-bidang lain dengan baik. Seorang generalis harus mempunyai dasar keilmuan yang kuat. Bukan berarti hanya mengawang-awang, pokoknya begini atau begitu. Tapi bisa melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang top down, tapi juga yang bottom up. Seorang generalis selain bisa melihat bagaimana gambaran besar suatu tujuan, juga harus bisa mendeteksi permasalahan di tingkat paling bawah dan mendelegasikan penyelesaian kepada pakarnya secara efektif dan efisien.
sehingga pada ujungnya tercapai suatu sinergi dan kolaborasi yang baik antara spesialis dan generalis. Bergeraklah. Bagaimana kalian melihat diri kalian sekarang dan apa harapan kalian ke depan? Katakanlah dalam jangka 5-10 tahun ke depan. Apakah menjadi spesialis atau generalis? Jika kalian ingin menjadi spesialis, tapi takut orang tidak menghargai spesialisasi kalian atau keahlian kalian, maka mulailah menghargai spesialisasi kalian dan juga spesialisasi orang lain. Dan jika kalian ingin menjadi generalis, kalian harus lebih banyak belajar tentang spesialisasi yang berbeda-beda, sehingga bisa menghargai bidang mereka dan mendelegasikan pekerjaan secara efektif dan efisien pada orang yang tepat, pada bidang yang tepat, di waktu yang tepat. Oke, sekian untuk episode spesialisasi versus generalisasi. Jangan takut untuk menjadi spesialis atau generalis. Terima kasih sudah mendengarkan Berbincang Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.